Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Melewati dengan NIM 6120123021. Saya dari kelas RA3 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan dua materi dalam mata kuliah bisnis internasional. Yang pertama, kerjasama dalam bisnis internasional dan strategi dalam bisnis internasional. Kerjasama bisnis internasional adalah kolaborasi terstruktur dari pihak-pihak dari negara yang berbeda dengan perjanjian yang jelas mengenai pembagian hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah mengakses pasar yang memiliki hambatan perdagangan tinggi, memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang tidak tersedia di dalam negeri, mengembangkan produk baru melalui kerjasama riset dan pengembangan, serta mencapai efisiensi biaya dengan membagi penggunaan fasilitas dan infrastruktur. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama yang umum digunakan. Yang pertama, joint venture atau kerjasama usaha bersama. Joint venture merupakan bentuk kerjasama yang dimana dua atau lebih perusahaan mendirikan entitas hukum baru dengan pembagian kepemilikan yang disepakati. Contoh nyata di Indonesia adalah kerjasama antara Pertamina dan ExxonMobil dalam pengelolaan lapangan minyak cepu. Dalam kolaborasi ini, Pertamina memiliki 51% sebagai pihak lokal, sedangkan ExxonMobil memiliki 49%. Jangka waktu kerjasama ini ditetapkan selama 30 tahun, dimulai sejak tahun 2001. Perjanjian dalam joint venture mencakup poin penting seperti pembagian laba dan rugi sesuai dengan proporsi kepemilikan, standarisasi proses operasional dan protokol keamanan, prosedur audit dan pengelaporan keuangan yang transparan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk menghindari proses hukum yang kompleks. Selanjutnya yang kedua adalah strategi alliance atau aliansi strategi. Aliansi strategi adalah kerjasama yang tidak melibatkan pembentukan entitas baru, namun fokus pada kolaborasi di bidang tertentu, sesuai dengan kebutuhan kedua pihak. Sebagai contoh, perusahaan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan farmasi asal Jerman untuk mengembangkan obat herbal berbasis kunyit Indonesia. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk memasuki pasar Eropa dengan standar mutu yang sesuai dengan EU GMP, sehingga produk dapat diterima secara luas di benua tersebut. Yang ketiga adalah listening agreement atau perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi memberikan izin kepada perusahaan di luar negeri untuk menggunakan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, paten, atau desain produk dengan imbalan royalti. Misalnya perusahaan tekstil lokal Indonesia mendapatkan izin dari merek internasional untuk memproduksi dan menjual produk pakaian dengan merek tersebut di wilayah ASEAN. Royalti yang harus dibayarkan sebesar 5% dari omset bulanan dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun dan diberikan opsi perjanjian jika hasil kerja sama menunjukkan kinerja yang baik. Yang keempat adalah franchising. Franchising adalah sistem di mana pemilik merek memberikan izin kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan nama merek dan sistem yang sama. Contohnya adalah jaringan restoran yang cepat saji internasional yang bekerja sama dengan pemilik lokal untuk membuka cabang di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pihak calon franchise harus membayar biaya awal sebesar 500 juta ditambah royalti sebesar 6% dari omset bulanan. Sebagai imbalannya, pihak franchisor memberikan dukungan berupa pelatihan karyawan, sistem manajemen yang terstandarisasi, serta pasokan bahan baku yang konsisten kualitasnya. Yang kelima, supplier partnership atau kerjasama dengan pemasok. Kerjasama dengan pemasok merupakan kolaborasi jangka panjang untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan. Contohnya adalah perusahaan elektronik Indonesia yang bermitra dengan pemasok komponen dari Jepang untuk
mendapatkan pasokan komponen layar LCD untuk produk TV lokal. Syaratnya yang disepakati meliputi standar kualitas sesuai dengan Japanese Industrial Standard atau JIS. Ketentuan pengiriman tepat waktu dengan target keberhasilan 99,5% serta sistem pembayaran dengan 30% uang di muka dan sisanya dibayarkan setelah inspeksi kualitas selesai. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam kerjasama internasional. Saat menjalankan kerjasama internasional, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Pertama, perbedaan sistem hukum antar negara sering menjadi hambatan karena peraturan tentang perusahaan, pajak, dan kontrak yang berbeda. Untuk kedua, perbedaan budaya bisnis dapat menyebabkan masalah komunikasi dan koordinasi. Hal ini disebabkan oleh pola komunikasi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dan cara menjalankan bisnis yang berbeda antar negara. Solusinya adalah dengan memberikan pelatihan budaya kepada seluruh tim yang terlibat dan menunjuk perwakilan lokal yang dapat menjadi penghubung antara kedua pihak. Ketiga, fluktuasi. Nilai tukar mata uang dapat memengaruhi perhitungan biaya keuntungan yang direncanakan. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan instrumen lindungi nilai seperti forward contract atau menyepakati pembayaran dalam mata uang yang lebih stabil seperti dolar, US atau euro. Keempat, masalah koordinasi sering terjadi akibat jarak geografis yang jauh dan perbedaan zona waktu. Solusi yang efektif adalah menggunakan platform manajemen proyek secara daring dan menetapkan jadwal rapat tetap setiap minggu untuk memastikan semua pihak berada pada jalur yang sama dan mendapatkan informasi yang terkini. Selanjutnya yang kedua adalah materi strategi dalam bisnis internasional. Strategi dalam bisnis internasional adalah rencana tindakan jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis di pasar global dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi pasar, peraturan negara tujuan, dan dinamika persaingan, serta faktor internal seperti kapasitas dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, langkah utama dalam menyusun strategi bisnis internasional adalah melakukan analisis awal yang mendalam, memilih strategi yang sesuai, melaksanakan implementasi secara terencana, serta mengevaluasi dan menyempurnakan strategi secara berkala berdasarkan hasil yang dicapai. Selanjutnya, ada jenis-jenis strategi pasar global. Ada 4 jenis strategi pasar global yang dapat dipilih perusahaan sesuai dengan karakteristik produk dan tujuan perusahaan. Yang pertama, Global Standardization Strategy. Strategi ini cocok diterapkan jika produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kebutuhan konsumen yang sama di seluruh dunia. Contohnya, produk yang sesuai dengan strategi ini adalah elektronik dan peralatan kantor, di mana standarisasi produk dapat membantu perusahaan mencapai efisiensi skala tinggi dan mengurangi biaya produksi. Yang kedua adalah localization strategi. Strategi ini digunakan ketika produk atau jasa sangat dipengaruhi oleh budaya atau presensi lokal. Contohnya adalah produk makanan, minuman, dan pakaian tradisional yang disesuaikan dengan selera, kebiasaan, dan kondisi lingkungan di negara tujuan. Perusahaan tekstil Indonesia memasuki pasar Malaysia dan Thailand dapat menggunakan strategi ini dengan menyesuaikan desain dan pola pilihan warna sesuai dengan selera konsumen masing-masing negara. Yang ketiga adalah transactional strategi. Strategi ini cocok untuk perusahaan dengan skala besar yang ingin mengoptimalkan efisiensi global sekaligus melakukan penyesuaian dengan kondisi lokal. Industri yang umum menggunakan strategi ini adalah farmasi atau otomotif, di mana riset dan pengembangan dilakukan secara terpusat untuk mencapai efisiensi, namun produksi dan pemasaran disesuaikan dengan karakteristik pasar masing-masing negara. Yang keempat ada international strategy. Strategi ini diterapkan oleh perusahaan yang memiliki produk unik atau keunggulan teknologi yang tinggi. Contohnya adalah produk keramik, seni, dan kerajinan. Tantangan khas Indonesia memiliki nilai khas dan diekspor ke pasar global dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Keunggulan produk ini terletak pada keaslian dan keunikan yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain.
Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari dua materi ini, yaitu kerjasama dalam bisnis internasional memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk mengakses pasar baru, mendapatkan sumber daya dan teknologi baru, serta meningkatkan efisiensi operasional. Pemilihan bentuk kerjasama harus disesuaikan dengan tujuan bisnis dan kondisi pasar, dengan perjanjian yang jelas dan sesuai dengan hukum lokal. Strategi dalam bisnis internasional perlu direncanakan secara matang, dimulai analisis pasar yang mendalam, pemilihan strategi yang sesuai, hingga implementasi yang terkoordinasi. Perusahaan Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan dalam berbagai blok perdagangan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dan fokus pada produk unggulan lokal yang memiliki nilai tambah yang tinggi untuk bersaing di pasar global. Dengan kerjasama yang strategis dan strategi yang tepat, perusahaan lokal dapat meraih keberhasilan di tingkat internasional dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.